Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas drama Korea yang berjudul Bad Memory Eraser. Drama ini menceritakan tentang Lee Gun yang diperankan oleh Kim Jae Jong. Jadi dia merupakan seorang mantan pemain tenis profesional yang karirnya terganggu karena cedera. Nah, kepercayaan dirinya pun hancur dan dia menjalani prosedur penghapusan memori untuk kemudian dilahirkan kembali dengan harga diri dan karisma baru. Nah, jadi di sini si Lee Gun ini pasca menjalani penghapusan memori, jadi dia menjalani operasi besar gitu di otaknya, dia melupakan beberapa memori buruknya. Nah, sebelumnya dia ini sempat bertengkar dengan kedua orang tuanya. Jadi kedua orang tuanya ini terkesan seperti pilih kasih. Nah, ini Lee Gun waktu masih kecil dia itu mengalami cedera di tangannya karena mau menolong adiknya. Jadi dia itu adalah seorang pemain tenis profesional gitu. Terus tiba-tiba adiknya itu berada dalam bahaya, dia langsung mau menolong adiknya, namun tiba-tiba dia yang cedera gitu teman-teman. Nah, akhirnya karena orang tuanya ini sudah membayar biaya pelatihan di Australia, akhirnya si Lee Gun ini digantikan oleh adiknya Lee Shin yang diperankan oleh Lee Jung Won. Jadi akhirnya adiknya ini yang menjalani pelatihan di luar negeri, sedangkan si Lee Gun ini ditinggalkan bersama dengan neneknya. Nah, jadi di sini Lee Gun ketika dia sudah mengingat beberapa kenangan-kenangan buruknya, dia itu akan mengalami kesakitan yang sangat luar biasa gitu teman-teman. Nah, di momen ini dia itu sedang mau mendatangi sebuah acara reuni gitu, dimana di acara reuni itu medali yang jatuh itu terpampang di sana gitu teman-teman. Jadi medalinya ini juga merupakan pembuktian cinta pertamanya Lee Gun. Karena ketika Lee Gun jatuh ke sungai itu, medalinya kan jatuh, dan yang nolongin itu Lee Gun menganggap bahwa dia adalah cinta pertamanya gitu. Nah, sejak saat itu medalinya itu hilang, terus tiba-tiba di acara alumni medalinya itu ada. Makanya Lee Gun mengejar orang tersebut dan ternyata orang tersebut melakukan ciuman dengan adiknya. Nah, lagi-lagi di situ Lee Gun mengalami sakit hati. Jadi di sini Lee Gun itu selalu mengalami rasa sakit. Dari kecil dia ditinggal oleh orang tuanya, karir yang seharusnya milik dia itu menjadi milik adiknya, dan bahkan cinta pertamanya itu sudah direbut oleh adiknya gitu. Jadi Lee Gun merasa bahwa itu benar-benar gak adil. Makanya pas di malam yang itu dia itu bertengkar dengan orang tuanya, yang akhirnya membuat dia jatuh ke sungai, dan dari situlah dia menjalani sebuah operasi gitu teman-teman. Nah, jadi di sini dokter menjelaskan kepada orang tua Lee Gun bahwa dari operasi itu kenangan-kenangan buruk Lee Gun ini akan hilang. Nah, di sini juga Lee Gun ini hanya mengingat kenangan yang indah. Jadi dia itu hanya mengingat ketika dia memperoleh juara pertama, juara emas di kejuaraan tenis di SMP gitu. Nah, jadi dia tuh gak ingat kalau misalnya dia sudah tidak bermain tenis dan dia sudah pensiun gitu, dan dia juga sudah melupakan tentang bagaimana orang tuanya memperlakukan dia, tentang bagaimana adiknya mengambil semua miliknya dia gitu. Jadi yang dia ingat itu hanyalah kenangan baik. Jadi dari situlah dia mulai muncul rasa percaya dirinya lagi. Nah, sebelumnya si Lee Gun ini benar-benar menutup dirinya gitu teman-teman. Jadi dia seperti introvert parah gitu sebelum dia melakukan operasi ini. Nah, pasca bangun dari operasi, dia melihat dokternya ini. Jadi dokternya ini diperankan oleh Jin Soyeon sebagai Kyung Jaeon. Nah, si Lee Gun menganggap bahwa dia adalah cinta pertamanya gitu. Nah, nanti di drama ini juga bakal ada cerita cinta segitiga. Jadi si Lee Gun dengan dokter ini, dan adiknya Lee Gun itu juga menyukai si dokternya ini gitu teman-teman. Nah, si dokternya ini karena percobaan untuk menghapus memori ini adalah proyeknya dia nggak mau kalau misalnya proyeknya ini gagal gitu. Jadi dia menganggap bahwa Lee Gun yang menganggap dia sebagai cinta pertamanya itu merupakan manipulasi karena efek samping dari penghapusan memorinya itu gitu. Jadi dia mengikuti alur karena dia nggak mau kondisi Lee Gun ini yang kenapa-kenapa, dia juga nggak mau disalahkan. Akhirnya dia mengikuti alur dan mengatakan bahwa memang dia adalah cinta pertamanya Lee Gun gitu teman-teman. Jadi nanti tuh akan agak rumit, dan sebenarnya memang dia itu adalah cinta pertamanya Lee Gun, tapi dia lupa ke si Lee Gun ini gitu. Nah, si Lee Gun meskipun berkali-kali menyangkal dia bukan cinta pertamanya, tetapi dia selalu muncul di mimpi si Lee Gun ini gitu teman-teman. Dia selalu muncul di bayangannya Lee Gun bahwa dia adalah cinta pertamanya gitu.
Nah, ini ketika Ligon menjalani operasinya, jadi si Ligon itu samar-samar melihat wajah si dokternya. Dari sinilah dokternya itu mengira bahwa itu adalah manipulasi dari pemikirannya, karena ketika proses operasi dia melihat wajahnya, makanya dia menganggap si dokter ini adalah cinta pertamanya Ligon gitu. Nah, si Ligon ini sebenarnya jatuh ke sungai itu bukan karena untuk bunuh diri gitu teman-teman. Jadi si Ligon ini mau menolong adiknya. Nah, di sini kenangan-kenangan buruknya ini mulai hilang. Jadi ini pertama kali juga dia bertemu dengan si dokternya. Ini dia diperlakukan dengan sangat tidak adil gitu, dan ini ketika masih kecil dia mau mengejar orang tuanya, dan ini ketika momen dia mau menolong adiknya gitu. Jadi semua kenangan-kenangan buruk itu kemudian berubah, hilang, dan semua yang ada di pikirannya itu tersisa kenangan-kenangan indah. Nah, ini adalah adiknya si Ligon. Jadi adiknya ini dia tuh mau melakukan percobaan bunuh diri gitu, dan karena si Ligon mau menolong adiknya, akhirnya Ligon yang terluka. Makanya si adiknya itu sangat khawatir banget dengan kondisi si kakaknya. Nah, di sini dokternya ini juga merasa bersalah karena sebelumnya dokternya ini pernah mencaci Ligon sampai parah banget gitu teman-teman. Nah, jadi di momen ini dia itu memberikan argumen yang benar-benar menyakiti hati Ligon. Jadi dia mikir apakah Ligon melakukan percobaan bunuh diri karena kata-katanya dia gitu. Jadi di sini case-nya masih orang-orang itu tahu kalau Ligon ini jatuh ke sungai, dan beberapa mengira bahwa itu adalah percobaan bunuh diri, padahal di sini adiknya gitu kan. Dan adiknya ini nggak mau jujur tentang bagaimana yang sebenarnya terjadi. Di sini juga adiknya yang mengusulkan untuk menghapus memori kenangan buruk yang ada di pikirannya si Ligon gitu. Jadi sebenarnya di sini adiknya tuh juga merasa sangat tertekan karena dia harus memenuhi ekspektasi orang tuanya untuk bisa menjadi atlet terkenal dan menggantikan posisi kakaknya, padahal dia sama sekali nggak ada ambisi untuk menjadi atlet gitu teman-teman. Nah, di sisi lain si Ligon juga merasa tersakiti karena dia merasa posisi yang harusnya milik dia itu diambil oleh adiknya gitu. Jadi di drama ini ada beberapa kesalahpahaman gitu yang membuat kondisinya itu seperti canggung banget antara Ligon dan adiknya. Nah, jadi di sini si Ligon ini kayak kasihan banget, dia hanya bisa menjadi asisten adiknya gitu. Jadi karena tangannya yang cedera ini adiknya yang terkenal, dan dia hanya bisa mengikuti adiknya dari belakang. Beberapa kali cedera di tangannya ini mengalami rasa sakit yang sangat luar biasa, yang itu disebut sebagai rasa sakit hantu gitu. Jadi sebenarnya itu sudah nggak sakit, tangannya itu sudah nggak kenapa-kenapa, tapi karena traumanya Ligon, tangannya ini masih terasa sakit banget gitu teman-teman. Jadi ketika dia mendapatkan perlakuan tidak adil yang itu menyangkut dengan profesinya, pasti tangannya ini akan terasa sangat sakit gitu. Nah, di sini si Ligon ini beberapa kali mengalami sakit di tangannya, dan ketika dia sudah menjalani proses penghapusan memori buruk, rasa sakitnya ini juga perlahan hilang gitu teman-teman. Nah, nanti juga si Ligon ini ketika mengetahui semuanya bahwa si dokternya itu menipu dia, sebenarnya dia itu bukan cinta pertamanya, Ligon ini juga akan melakukan yang namanya reset memori gitu, dan dia akan menjalani operasi otak lagi gitu teman-teman. Tuh, oke teman-teman, mungkin segitu dulu dari aku. Terima kasih banyak. Bye bye.